Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kamila, NIM 2238251037 kelas C, jurusan Pendidikan Sains Magister Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial uji homogenitas menggunakan SPSS. SPSS yang saya gunakan adalah versi 25. Mungkin uji homogenitas ini sangat penting untuk dilakukan untuk sebuah penelitian, untuk menguji hasilnya. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui konsep dasar dari uji homogenitas itu sendiri. Konsep dasarnya, uji homogenitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang punya varian sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyarat sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, nantinya kita akan mengambil keputusan bahwa data yang sudah kita uji ini homogen atau tidaknya itu berdasarkan dari dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka distribusi data homogen, sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Nah, uji homogenitas sendiri itu dapat dilakukan dengan uji Levin, Fisher, atau uji Bartlett. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menggunakan uji Levin. Untuk data apa saja yang perlu kita persiapkan, pastinya kita memerlukan aplikasi dari SPSS itu sendiri, kemudian juga Excel untuk data nilainya, kemudian juga catatan atau data dari nilai siswa yang akan kita uji. Baik, di sini saya contohkan ada sebuah kasus, ada seorang mahasiswa yang ingin meneliti apakah ada perbedaan efek dari 3 model pembelajaran yang akan dia gunakan, yaitu model A menggunakan PJBL, dan model B menggunakan inquiry terbimbing, dan model C menggunakan discovery learning. Nah, di sini ketiga model itu dilakukan untuk menguji terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kepada kelas A diberi pelajaran dengan model A, yaitu PJBL. Kepada kelas B diberi pelajaran dengan model B, yaitu inquiry terbimbing, dan kepada kelas C diberi pelajaran model C, yaitu discovery learning. Nah, pada akhir semester, kepada mereka diberi tes yang sama dari ketiga kelas tersebut untuk kepentingan analisis. Dan secara acak, dari kelas A diambil 10 siswa, B diambil 10 siswa, dan C diambil 10 siswa. Di sini, kita sudah memiliki data nilai-nilai dari kelas A, B, C dari masing-masing 10 siswa tersebut. Di sini, untuk model, untuk mempermudah kita nantinya untuk masukkan data pada Excel dan aplikasi SPSS itu sendiri, untuk kode 1 merupakan model A, kode 2 di sini merupakan model B, dan model C itu menggunakan kode 3. Baik, selanjutnya, kita akan masuk pada Excel. Jadi, data-data tadi itu sudah kita masukkan kepada Excel. Jadi, ada kelas A 10 orang, ini nilainya, kelas B 10 orang, ini nilainya dengan model yang berbeda, dan kelas C juga seperti itu. Untuk model A, sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, jadi menggunakan kode 1, model B kode 2, model C itu menggunakan kode 3. Untuk mempermudah dalam memasukkan data di SPSS nantinya, maka kita akan satukan dulu nilai dari kelas A, B, C, dan juga kode dari A, B, C. Kita copy dulu nilai dari kelas A. Kemudian untuk kelas B kita juga copy dan letakkan di bawah data nilai kelas A. Untuk kelas C, demikian. Kita copy, kemudian letakkan di bawah data nilai kelas B. Untuk kodenya, kita juga sesuaikan. Jadi, untuk kode 1 adalah kelas A, kode B adalah kelas B, dan kode 3 untuk model C. Jadi, kita copy. Kita copy terlebih dahulu semuanya ini. Sebentar. Kita copy. Kemudian di sini juga kita copy. Dan diletakkan di bawah kode kelas, di bawah model A. Untuk kode 3 kita juga copy. Dan pastikan
untuk jumlahnya itu sama. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut pada SPSS. Nah, di sini kita menuju SPSS dan kita akan memasukkan data di data view. Oke, jadi data ini untuk kemampuan berpikir kritis dan juga modelnya kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk kepada SPSS, kemudian kita copy di sini. Ingat ya, di data view. Nah, di sini sudah ada variansi 1, ini nilainya, kemudian variansi 2. Oke, untuk mempermudah pembacaan nantinya, kita masuk kepada variable view. Di sini untuk variansi 1 ini kita ubah pada berpikir kritis. Jadi kita ubah namanya. Kemudian untuk variansi kedua, itu modelnya. Nah, selanjutnya untuk desimal ini, agar tidak menghasilkan nantinya nilai itu koma-koma, kita ubah ke 0, dan di bawah juga kita ubah ke 0. Untuk label, kita masukkan kemampuan berpikir kritis. Jadi sesuaikan dengan yang ingin diuji teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menguji hasil belajar, berarti masukkan hasil belajar. Kemudian di sini model. Setelah itu, untuk values-nya, karena kita menggunakan sudah mengkategorisasinya itu ada model A, B, C, maka juga kita harus masukkan di sini. Untuk kode 1, itu model A, kemudian klik add. Kode 2, untuk model B, kita klik add. Kemudian 3, untuk model C, kita juga klik add. Nah, setelah tampilan ini sudah lengkap sesuai dengan data, maka kita klik OK. Oke, di sini kita sudah memperbaiki semuanya. Kita coba lihat data view. Baik, tadinya yang di sini ada angka 0, ada koma-komanya, sekarang sudah tidak ada karena sudah diubah tadi di variable view-nya. Kemudian di sini yang tadinya variansi 1 sama variansi 2 sudah ada namanya itu berpikir kritis dan juga model. Nah, untuk uji dari homogenitas itu sendiri, kita klik analyze, kemudian compare means ke one way ANOVA. Nah, untuk kemampuan berpikir kritis, kita masukkan ke dependent list. Untuk model, kita masukkan pada faktor. Selanjutnya, kita pilih option, kemudian kita pastikan untuk menceklis homogeneity of variances, karena yang akan kita cari adalah uji homogenitasnya. Klik continue, kemudian kita klik OK. Baik, di sini teman-teman sudah terlihat ya hasil dari uji homogenitasnya dari one way ANOVA. Jadi ada test of homogeneity of variance. Di sini ada DF1, DF2 sama signifikansi. Nah, yang kita lihat itu adalah signifikansinya. Di sini signifikansinya adalah 0,262. Nah, berdasarkan konsep dasar pengambilan tadi, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Jadi, untuk dari ketiga model A, B, C tadi, hasilnya adalah homogen. Jadi, variansinya itu sama. Seperti itu, teman-teman. Jadi, di sini sudah terlihat bahwa signifikansinya lebih besar dari 0,05. Baik, terima kasih. Itu tutorial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.